Yesus, apalagi kami yang tidak pernah mengaku murid. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Yesus tidak pernah memberitakan surat kabar tersebut. Yang Yesus beritakan adalah Injil Allah, Injil kerajaan Allah, Injil Yesus. Gak ada Injil Yesus, Lah, di dalam kitabmu tertulis Markus 1 nomor 14. Lalu Yesus kemudian di Galilea memberitakan Injil Allah, tuyul. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran saya. Kau itu beragama sebagai senda gurau aja. Jangan tanya sama saya. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam memberitakan Injil. Wartawan di kitabmu mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil. Pertanyaannya sekarang, Juk, botak cilak, mana Injil yang Yesus beritakan itu mana? Surat mati pedot. Mana? Informasi ada Injil Yesus itu Quran. Sekarang tanya sama Quran aja, jangan tanya sama saya. Hey, alamat. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Si botak. Yesus memberitakan Injil. Mana Injil yang diberitakan Yesus? Mana? Mana? Kamu nggak ngerti nggak? Ya. Cuma ngomong kayak gitu. Jelas-jelas tertulis oleh wartawan, kok kamu nggak percaya? Wartawan loh yang menulis. Wartawannya enggak, sudah kamu waktu itu buat apa ya? Wartawan yang menulis, Yesus memberitakan Injil. Wartawan menulis bukan untuk kamu juga ya, itu wartawan menulis bukan untuk kamu kok. Beritakanlah ya, kemudian surat kabar ini kepada seluruh makhluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Markus 16 nomor 15 nomor 16, beritakanlah surat kabar ini kepada seluruh makhluk. Biasa camat-camat ayat Jum ya, itu kan tulisan wartawan yang mungkin bukan. Gimana orang ini ya? Biarin kamu coba dulu, ada nggak istrinya Jum di situ? Coba suruh cabut dulu itu paku di kepalamu, coba. Kayaknya ada paku tertancap di ubun-ubun. Kamu mabuk. Kamu disetting untuk menjadi begitu, Jub. Kasian sekali kau, Jub. Kamu disetting untuk fitnah. Loh, fitnah? Tertulis kok, ya. Markus 1:14. Yesus memberitakan Injil, kok dibilang fitnah. Ya kamu nggak ngerti artinya. Ya sebetulnya kan Injil buat apa sih, dijelaskan. Dijelaskan. Masolang generasi. Yesus berkata dalam Yohanes 12 menurut catatan wartawan, beliau pernah berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Nah, itulah yang disampaikan itu, firman itulah yang disebut Injil. Iya, percuma aja kau botak, ilmumu nggak ada. Kan kamu ngolok-ngolok. Itu nggak pengaruh kok dengan olok ilmu. Orang botak itu biasanya cerdas. Iya, orang jenius, pintar. Lo kamu ini botak-botak salah kau ini. Kau ini botak karena botak hiperseks. Jepri. Yang lebih manis lagi. Wartawan mengatakan Yesus memberitakan Injil, kau tolak. Piye Thomas, Mas? Iya, saya tidak pernah menolak. Gara-gara kamu lah jadi menolak.
Orang musuh gelap itu hebat. Jeb. Walah. Begitu tersiksanya dirimu, belum ke neraka udah tersiksa duluan. Jual agama. Saya doakan kamu dapat hidayah, Job. Dapat Hidayah itu musibah nanti kamu. Aduh, Job. Kamu tidak mau tinggalkan agamamu karena kamu berat meninggalkan makan babi. Wah, bodoh. Nah itulah yang menyebabkan otakmu nggak berfungsi. Karena kau makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Itu sesajen untuk dewa-dewa itu. Orang-orang China, negara China itu kemakan babi jadi negara maju loh. Iya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu sudah kadar. Itu sudah ketetapan. Cinta dunia ya kau dapat dunia. Kalau kau cinta dunia kau dapat dunia. Kau cinta wanita kau dapat wanita. Kau cinta harta kau dapat harta. Kau cinta tahta kau dapat tahta. Itu dah heran saya. Kaidah memang begitu. Karena dunia ini adalah surga kalian. Setelah kalian mati ke neraka kekal. Jadi nikmati memang dunia kalian. Kasihan juga kalau kamu neraka itu kasihan saya. Loh, Yesus yang mengatakan itu. Bagaimana mungkin kalian bisa melepaskan diri dari api neraka? Jangan ngomong tentang Yesus. Loh, itu wartawan yang mengatakan itu, Job. Ngomong Yesus berdasarkan dari wartawan kan usah. Loh, kenapa tidak? Surat kabar itu diperintahkan beritakanlah kepada seluruh makhluk, Job. Gunanya. Maknanya sudah. Markus 16 nomor 15 nomor 16, Job. Nggak usah ngomong Markus, nggak usah lah. Lah, wartawan harus kita hargai dong. Nggak usah kamu hargai. Karya tulisnya itu harus kita hargai. Kenapa sih lo? Kamu tuh udah loh ya. Ujungnya dusta, ujungnya duit. Lo kok dusta pula? Kok dusta? Berarti kau mengatakan Markus pendusta, gimana sih wartawan kok bukannya dihargai? Malah dibilang pendusta. Job. Kita bertawan itu tidak ada yang dusta. Kamu yang dusta. Mesias adalah Tuhan Yesus. Nah, itu kan gila. Memang sakit kau, Job. Sakit memang kau. Kamu yang sakit tidak bisa. Mesias adalah Tuhan Yesus. Masolang generasi. Ya sekarang gini aja, coba kamu cari tokoh-tokoh mana yang disebut Mesias. Ya, tokoh-tokoh mana? Paulus itu juga Mesias, Tuyul. Siapa? Paulus. Enggak ada, kamu ngarang aja. Coba kau baca di kitabnya pengakuannya, Roma 16 nomor 7. Ayo. Berani nggak kau buka? Berani nggak? Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku Kristus atau Mesias. Berani nggak? Kamu itu nggak bener kok, Jum. Udah, pokoknya kitab wartawan ini kalau sudah kamu pegang, maknanya sudah keluar jauh dari maksud dan tujuan. Makanya kamu ngomong sampai berbuih-buih, berbuah-buah, buih-buih itu bagi saya angin lalu. Kasihan saja sama kamu, Jum. Saya kasihan kok sama kamu. Oh, kayak gitu ya cara memahami kitab kami. Ya, enggak apa-apa. Maklumlah. Kan UD. Nanti panggil UD, kembali UD ya. Ujung-ujungnya duit, ujungnya dusta. Gitu aja, Jum. Kamu ngomong. Kamu kok ngomong nyindir pendeta kamu ini ya. Kalau kamu bahas ayat, saya sorry, Jum. Enggak mau bahas ayat. Sebab ayat yang kamu anggap sebagai wartawan itu sudah keluar dari maksud dan tujuannya dari kitab yang ditulis. Wartawan yang menulis gitu kok ditolak, Job. Kamu ini wartawan menulis gitu kamu tolak, malah kau artikan lain, Job. Menolak menurut kamu tuh bagi saya tidak kok. Kan kita orang punya itu buktinya. Buktinya Yesus memberitakan Injil kau bilang tidak. Berarti kau menolak. Kata Injil ya sudah tuh. Lah Injil itu apa? Injil itu apa emang? Bisa diterangkan. Punya konsep sendiri tentang Injil. Yang mana konsep Injil bagi saya sudah beda dengan kamu. Gitu.
Saya Kristen ya, dalam memahami kitab saya tidak butuh kamu Jum, gitu loh. Tidak membutuhkan orang-orang semacam kamu gitu loh. Mesias adalah Tuhan Yesus yang memberkati kamu. Tertawa aja. ada ini boneka baterai. Itu loh, Jum. Mesias adalah Tuhan Yesus. ya. Ya. Boneka baterai dia ini. Ya. Coba tanya Bang Arif. Pertanyaannya, Mesias adalah Mesias adalah Tuhan Yesus. Ya, maklum ya. Aduh, parah. Kamu sudah terprogram untuk anti Yesus Tuhan kok. Mau dijelasin modal apa ya sudah, kamu akan menolak terus. Kan dari sononya kamu tuh sudah tercetak. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Yes. Jadi nanti kamu pasti mengurai kalimat panjang lebar, comot-comot ayat kitab wartawan itu untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Itu aja. Udahlah, sebelum kamu bicara saya sudah tahu kok pola pikirmu seperti apa dalam memahami kitab kami, dalam memahami Yesus. Sebelum kamu ngomong lah, saya sudah tahu dalam benakmu, pikiranmu, bagaimana konsepmu dalam memahami Yesus. Ujung-ujungnya tetap, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Nanti jelaskan Yesus Tuhan, alas kamu mesti apa ya, justru melecehkan. Bagi saya tidak perlulah. Ya silahkan kamu ngomong panjang ya, lebar. silakan diskusi aja Bang Tuhan Jum. itu manusia atau bukan? Jum. Sudah. Tuhan itu manusia atau bukan? Konsep ketuhanan dalam iman Kristen. Saya tidak tanya konsep ketuhanan dalam agamamu. Saya sudah tahu kalau agamamu pagan. Yang saya ingin tahu itu pola pikirmu. Apakah Tuhan itu manusia? Sudahlah, sudah. Ah. Berarti pola pikirmu dikalahkan sama doktrin agama paganmu. Bukan. Apakah Tuhan itu manusia? Sudah, kamu tidak bisa memahami. Enggak bisa. Memang agamamu itu bukan untuk dipahami. Agamamu itu. Jangan paksa. Agamamu itu untuk diyakini, bukan untuk dipahami. Paham kau? Loh, kamu belum bisa memahami. Tidak bisa dipahami agamamu itu, nggak bisa. Paham itu dasarnya. Dengar. Paham itu dasar kerjanya akal. Sementara agamamu tidak masuk akal. Gimana mau paham? Pertanyaan saya nih, antara perang batin di antara dirimu sendiri, antara dogma keyakinan kepercayaan paganisme dengan logika sehatmu sebagai manusia. Pertanyaan sederhana, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu manusia? Jawab jujur Jum. Si cuma bicara Tuhan masuk akal. Waduh. Kan tidak bisa kan? Kamu terikat oleh pola dogma doktrin paganisme, makanya kau tidak ngomong, nggak bisa berbicara tentang konsep Tuhan berdasarkan logika. Sudahlah. Apakah Tuhan itu manusia? Cuma saya tanya begini. Malah balik tanya. Mesias adalah Tuhan Yesus. Nah, itu kan. Yesus berkatimu. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan Yesus. Pembalasan. Logika sehat. Dibuka mic-nya logika sehat. Apakah Tuhan itu manusia? Logika. Saya tanya. Logika sehat. Udah, konsep ketuhanan kami itu bagi konsep ketuhanan ditanya aja apakah Tuhan itu manusia? Nanti saya kemana-mana perginya. Apakah Mesias Tuhan itu manusia? Tuhan itu bukan manusia lah, ada pasti. Itu Tuhan itu bukan manusia. Sama-sama Kristennya ini. Ayo. Tuhan bukan manusia. Ayo. Ayo Jum. Gimana dong? Tuhan Yesus pun aslinya kan bukan manusia, Yesus itu. Wah, ini lagi parah, lebih parah lagi nih. Aslinya bukan manusia. Kok aslinya? Berarti ada palsunya. Tadinya kan di surga dia. Job. Ternyata Yesus ada palsunya, Job. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti bukan manusia dan nggak pernah jadi manusia. Itu Job. Mesias adalah
Tuhan Yesus. Wah. Itu sudah disetting robot dia ini. Yalah. Otaknya nggak lagi berfungsi. Apakah Tuhan itu manusia, Job? Tuhan, ya ini saya jawab lah teman kamu nanti. Coba. Saya Apakah jawab Tuhan lah. itu manusia? Habis ini saya tanya lo ya. Saya tanya. Iya. Ya. Tuhan itu bukan manusia. Nah, Yesus apakah manusia? Dengarkan lo. Saya jawab belum selesai kok tanya lagi. Iya. Harus begitu. Harus begitu. Tuhan bukan manusia. Apakah Yesus bukan manusia? Tuhan itu bukan manusia. Nah, apakah Yesus manusia? Tapi Tuhan punya kuasa bisa jadi manusia. Iya. Pemalasa. Ketika kemudian Tuhanmu jadi manusia, apakah manusia ini maha kuasa? Sudah cukup saya jawab ya. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ya pikir sendirilah, manusia itu maha kuasa enggak? Pikir sendiri. Enggak. Ya sudah cukup. Nah, setelah dia menjadi manusia Tuhanmu yang tidak maha kuasa, bagaimana caranya dia menjadi Tuhan kembali? Ayo, bingung. Tuhan maha kuasa, jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia tidak maha kuasa. Lalu bagaimana Tuhanmu yang manusia ini bisa kembali menjadi Tuhan? Sementara dia tidak maha kuasa pada saat dia jadi manusia. Masalah dijumpa lah botak. Masker lagi. Masker. Tuhan maha kuasa menjadi manusia. Ketika dia sudah jadi manusia maha kuasa enggak? Enggak. Lalu bagaimana caranya manusia yang tidak maha kuasa ini menjadi Tuhan? Enggak bisa lagi karena kemahakuasaannya sudah hilang. Lah botak. Terjebak Tuhan kau kan? Ketika dia jadi manusia, ketepak. Aduh, gimana caranya mau kembali jadi Tuhan sementara kuasa aku hilang? Sekarang sudah sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Tuhan muncul lagi istilah pagan baru. Aduh, parah kau Job. Tuhanmu itu terjebak. Sekarang saya tanya. Iya silakan. Allahu Akbar. Kan ini komalnya nggak ada Kristen kan nggak rame tuh Jum. Hah? Nggak ada Kristen kamu kan nggak ada yang kamu bully. Kok jadi bully? Ini pertanyaan sederhana. Apakah Tuhanmu jadi manusia? Iya. Apakah ketika jadi manusia dia maha kuasa? Kamu bilang tidak. Nah, setelah dia jadi manusia dan dia tidak maha kuasa, jangankan untuk menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang jadi kuasa, Yesus untuk menjadi kecoa aja nggak bisa. Apalagi jadi Tuhan. Pakailah otakmu itu Job. Aduh, Job. Yesus manusia, setelah jadi manusia dia tidak berdaya. Lalu bagaimana caranya dia menjadi Tuhan kembali? Kalau dia adalah Tuhan jadi manusia, gimana caranya? Cara jadi Tuhan dong. Coba maskermu ditutup ya. Masuk orang laju pe. Makanya kalau ke gereja jangan pakai sendal kiri semua Job. Jadi kau ditertawakan sama jemaah yang lain. Pakai sepatu baru memang, tapi kok beli di pasar loa sepatu yang kiri semua, makanya kau diketawain orang. Saya tanya cuma. Ya. Kamu yakini Allah itu maha kasih? Iya dong. Iya dong. Maha pengampun. Iya. Pertanyaan saya. Iya. Apa yang diperbuat Allahmu supaya kamu dapat meneladani bahwa dia tuh sabar, dia tuh maha kasih, dia tuh maha pengampun. Apa yang dilakukan oleh Allahmu?
sehingga kamu Ya bisa Allah ya meniru, Karim. meneladani. Coba lihat. Oke, baik. Coba. Bentar, Jum. Bentar. Apa? Pertanyaan saya biar jelas dulu. Ya. 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 Apa yang dilakukan Allahmu kalau Iya. Dia Maha Sabar, Maha Kasih, Maha Pengampun, Iya. Terus. sehingga kamu dapat meneladani Ya. apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Oke, baik. Oke, sudah? Kok diulang-ulang? Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia yang diciptakan oleh Tuhanku terbagi dua. Ada yang diberi petunjuk karena menggunakan akal sehat. Ada yang pantas menjadi sesat karena tidak berakal, tidak menggunakan akal sehat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu? Tuhanku bentuk kasihnya kepada siapapun hambanya, ciptaannya, mau dia yang taat menyembahnya maupun yang ingkar menyembahnya, Tuhanku yang maha pengasih tetap memberikan kemudian kecukupan dalam hidup kepada makhluk tersebut. Contoh, kamu tidak menyembah Tuhan Allah, tapi kau tetap hidup menghirup udara, kau tetap makan, kau tetap bisa tidur, kau tetap bisa menerima kemudian apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai ciptaannya. Tuhanku tidak membeda-bedakan dalam hal memberi. Kepada yang ingkar tidak menyembahnya pun diberi, kepada yang menyembahnya pun diberi, tidak dibeda-bedakan. Yang membedakan hanyalah kemudian ketakwaan, ketaatan manusia kepada dirinya. Ada Tuhanku kemudian menghentikan oksigen untukmu? Tidak. Itulah yang disebut Ar-Rahman. Tuhan itu maha pengasih. Tuhanku maha pengasih itu memberikan fasilitas kepadamu. Bukan kamu tidak menyembahnya lantas kau dibikin buta, dibikin bisu, dibikin pincang, dibikin kemudian anusmu tertutup, nggak bisa enggak. Tuhanku yang maha pengasih memberikan kepada siapapun makhluknya, meskipun makhluknya itu ingkar untuk enggan menyembah kepada dirinya. Paham sampai situ? Silakan kau tanya lagi. Oke, saya tanggapi ya, Jum. Ya. Oke. Apa yang kamu katakan itu hanya sebuah halusinasimu, kayakmu tentang Tuhan. Sebab, dengarkan Jum. Sebab mungkin orang agama lain, katakanlah agama Hindu, mungkin punya pemahaman yang sama seperti yang kamu sampaikan tadi, bahwa dewanya itu maha kasih karena menyediakan oksigen, menyediakan kehidupan bagi umatnya. Sama seperti itu. Ya. Itu artinya umatnya yang membuat sesuatu ya pandangan-pandangan. Itulah kebenaran Tuhannya. Ya. Sekarang ketika saya menyembah kepada hakikat yang menyediakan alam semesta ini beserta segala fasilitasnya, salah nggak saya? Ya nggak salah, tapi kan ya nggak salah. Terus apa masalahmu? Sekarang bandingkan dengan kamu yang menyembah anak orang. Coba. Saya menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Wahai engkau, dikau yang menciptakan alam semesta ini. Aku menyembahmu. Aku sujud beribadah kepadamu. Aku tidak ingkar terhadap dirimu. Sampai aku harus menyembah kepada anak manusia. Enggak. Aku tetap beribadah kepada engkau. Meskipun aku tidak melihatmu. Tapi aku yakin engkau ada. Apa yang salah? Apa yang salah? Masalahnya bukan salah dan benarnya, Jun. Terus apa yang kau perhitungkan dari agamaku? Tuhanku adalah hakikat yang menciptakan sanurihim ayatina fil afaqa. Tuhanku memperlihatkan keberadaannya di seluruh penjuru. Adanya angin, bukti adanya Tuhanku. Adanya udara, adanya tanah, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya Tuhanku. Tuhanku yang mengadakan itu semua, itulah yang kusembah. Duhai engkau yang menciptakan alam ini, aku beribadah menyembahmu. Aku menyebut namamu dengan sebutan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai engkau
seperti apapun kehadiratmu, seperti apapun hakikatmu, benarkah engkau maha sayang? Benarkah engkau maha penyayang? Benarkah engkau maha pengasih? Ya benar, kaulah yang maha pengasih, maha penyayang, itu yang kusembah. Aku tidak menyembah kepada anak orang, aku tidak menyembah kepada burung-burung. Tidak sama seperti kau, Job. Kau menyembah kepada anak manusia. Ayo, eksistensi kemanusiaan Yesus, apakah bisa kau lihat hari ini? Enggak kan? Mana Yesusmu? Ada? Tidak ada. Kalau Tuhanku, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menyatakan diriku di alam semesta ini di setiap penjuru. Aku Tuhan yang mengadakan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kami sembah Tuhan semesta alam. Kami tidak mewujudkan seperti Tuhan kamu. Coba Anda lihat ke masjid. Kepada siapa kemudian orang menyembah di masjid? Kepada Dia yang Maha Kuasa. Adakah di situ fotonya? Adakah di situ gambar patungnya? Enggak ada. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Cukup dengan hati, pikiran, perbuatan, tindakan, beribadah, sujud, menyembah kepadanya. Duhai Engkau yang Maha Pengasih, Engkaulah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Lihatlah hambamu ini beribadah menyembahmu, berdoa kepadamu. Dengarkanlah. Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar. Apa yang salah? Hah? Apa yang salah? Sedangkan kamu masuk ke gereja, Tuhan Yesusku yang baik, Engkaulah segala-galanya. Apa pula? Kau sembah anak orang, sementara anak orang itu sibuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhanmu sibuk menyembah kepada Tuhanku. Kau sibuk menyembah kepada Yesus yang sibuk menyembah Tuhanku. Kan lucu kau. Tidak lucu. Ya lucu ya. Pasti lucu lah. Belum pahami kok. Kau memahami gimana? Kau menyembah anak orang. Tadi kau katakan fitnahan terbesar yang diajarkan oleh agama pagan, pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia. Itu fitnah iblis. Paham kau? Ya, iblis. Hah? Itu iblis, teriak iblis. Di mana Anda bisa memberikan sebuah ilmu pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk bisa menjadi makhluk, bisa menjadi bukan Tuhan. Ada Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Tuhan kok berubah menjadi bukan Tuhan? Kau menghentikan status ketuhanan. Kau menghentikan kemuliaan Tuhan dengan menggantikannya dengan manusia. Siapa yang ingin menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan manusia? Iblis. Iblis teriak iblis. Enggak dong. Saya menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mesti enggak ngaku. Kau baca Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Loh, kok Tuhanmu tuh enggak nyambung, itu enggak nyambung. Kok enggak nyambung pula? Kemarin kamu ngomong loh. Ayo. Apa? Pencipta langit dan bumi itu juk botak. Botak cilak. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Kamu lupa. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan Yesus. Cuma lupa. Apa? Lupa apa? Kemarin kamu ngomong Apa? kalau Quran dan hadis Islam sudah cukup punya Quran dan hadis. Ya memang sudah cukup Al-Quran itu tuyul. Al-Quran saya mengatakan laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Kamu tidak mungkin beriman kepada kitab suciku, bukan? Maka saya kasih kitabnya Yahudi. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Itu tidak ada hubungannya dengan Quran. Nenekmu kiper. Emang lu pikir Tuhan itu 5 kayak di agamamu? Ya. Orang-orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Umat Islam menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi.
Berarti umat Islam dan umat Yahudi yang berpegang kepada ajaran nabi-nabi itu menyembah kepada Tuhan yang sama, tuyul. Hanya Tuhanmu itu yang aneh. Enggak konsisten dengan omonganmu, enggak konsisten. Enggak konsisten. Tuhanku, jup. Botak. Botak dongok. Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Tuhannya Yahudi juga maha suci, maha tinggi. Tuhanmu maha kotor, maha terkutuk. Silakan. Itu Tuhan lo. Yang terbaik ya. Kristus telah menebus si botak dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Pret. Tuhan kok terkutuk? Tuhan apaan itu? Iya, tenang aja. Enggak usah. Ya, tenang aja. Jadi Tuhannya Yahudi diterangkan dalam Yesaya 5 nomor 16 sama seperti di dalam Al-Quran. Maha suci, maha tinggi. Begitu Job. Kamu gak konsisten dengan Yesaya 43 nomor 10. Tuhan itu tidak dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum Tuhan dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahnya. Itu yang diterangkan Al-Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham? Jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran ada di kitabnya orang Yahudi. Paham kau? Memang gak ada hubungannya. Saya hanya mengajarkan kamu yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi supaya kau sadar. Ternyata konsep bertuhan, konsep Tuhan di dalam kitabnya Yahudi yang diambil Kristen itu mengajarkan konsep Tuhan yang sama seperti ajaran nabi-nabi seluruhnya, termasuk ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan ajaran Paulus, Tuhan turun ke bumi jadi manusia bayi. Pret. Agama gaplek. Iya, bos. Kristus adalah Tuhan. Mesias adalah Tuhan Yesus. Ya, sudah. Dah. Sudah. Melampiaskan kemarahannya sudah. Kok marah pula? Mengajarkan orang dong memang gitu. Udah kamu nanti. Ujung-ujungnya dusta, ujung-ujungnya duit. Gitu loh. Ya, nggak usah banyak bicara. Adalah jum. Bagi saya, bagi kamu itu untuk penguat iman saya kok. Ya, karena tertulis di dalam surat Petrus itu hati-hati dengan banyak guru-guru palsu. Ya, itu aja ya. Siapa itu? Siapa tuh guru palsu? Ya, Gurunda kan? Mesias adalah Tuhan Yesus. Nah, itu guru palsu tuh. Mesias kok Tuhan. Oke, Jum ya. Jadi apa yang Anda sampaikan tentang Tuhan itu hanya sebatas mungkin katakanlah khayalan. Sekarang saya bandingkan Jum ya. Jadi yang bukan hayalan itu yang mana? Yang turun ke bumi ditampar oleh manusia. Itu yang bukan hayalan. Oke, saya jelaskan Jum ya. Sekarang begini saudara Christian Job. Dengar. Boleh tidak saya ketemu Tuhanmu Yesus sekarang ini? Oke, kalau Anda mau berdoa, bertahajud, tanya sama Yesus, bisa terjadi. Boleh nggak saya ketemu Yesus sekarang? Jangan sekarang. Berarti kau itu cuma tahayul, halusinasi kau itu. Mana Yesusmu? Yesus, sini sus, makan pisang goreng yuk sus. Mana dia? Mana? Tahayul, menghayal lo. Ternyata Yesus itu nggak ada, fiktif. Mana Yesus? Mana? Coba, mana Yesus yang kau sembah itu? Mana? Nanti malam kamu berdoa tahajud. Fiktif. Ternyata ketahuan Yesus itu cuman fiktif. Katanya manusia. Katanya bisa turun ke bumi jadi manusia, bolak-balik bisa. Kenapa dia nggak turun sekarang? Mana coba? Yesus, kau sudah ganti sempak, Yesus. Kau sudah ganti sempak. Mana Yesusmu mana? Fiktif. Ternyata nggak ada Yesus itu. Penipu. Udah Jum ya. Tuhanku itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sedangkan Tuhanmu katanya turun ke bumi.
Mana Yesusmu? Mana? Yesus, aku traktir kopi, mau nggak Yesus? Aku belikan kau Samsu, merokok kita. Jangan Hah? gitu loh. Mana Yesusmu, Tuhanmu itu mana? Nanti malam tahajud. Tanya Nanti sama malam tahajud, penipu. Kan kok Penipu. Wah, ada Tuhannya nggak, tapi ternyata nggak ada. dipraktekkan tahajud. Tidak ada Tuhannya dibilang ada. Parah si Jup botak berani ini. nggak? Nggak ada Tuhannya dibilang ada. Mana Yesus mana? Yesus. Sini Sus, ganti sempak dulu Sus. Mana? Jangan ribut. Mana Tuhan Yesusmu? masing-masing tuh. Padahal aku sudah siapkan sempak, corak bunga melati. Mana? Aku mau kasih pakai dia. 2000 tahun Tuhan kau itu nggak pernah ganti sempak. Mana Tuhan kau itu? Yang kau bilang bukan tahayul, bukan halusinasi. Mana? Hah? Yang ada di gereja itu patungnya dicium-cium, dicuci-cuci, dipikul-pikul. Cuman patung, ternyata kau bilang Tuhan. Dasar tuyul botak. Mesias adalah Tuhan Yesus. yang fiktif. Yang fiktif. Katanya manusia tapi tidak ada buktinya dia manusia. Fiktif doang. Cerita botol. Mana Yesus? Mana? Tuhan Yesus memberkatimu. Walah. Memberkati tapi nggak ada. Mana dia? Mana? Halusinasi kau. Halusinasi. Menghayal. Orang Yahudi dituhankan hayalan. Anaknya orang dituhankan hanya berupa hayalan. Mana Tuhanmu? Mana Yesus? Mana? Yesus. Kau mau pakai sepatu merek apa, Sus? Kok kanan semua? Mana Tuhan kau? Mana? Hah? Harusnya dia datang ketepak. Hei, semuanya berkumpul. Siapa ini? Ini Yesus. Mau ngapain? Kita ngopi yuk. Itu baru. Kalau tidak fiktif, mana? Hah? Sudahlah manusia, tapi ternyata tidak ada. Kalau Tuhanku memang bukan manusia. Dia penguasa jagat raya. Kau ingin mengatakan Tuhanmu hayalan. Tuhan itu memang hanya bisa kemudian kamu lihat dengan mata hati batin. Bukan dengan matamu itu. Kecuali Tuhanmu. Itu pun tidak bisa dilihat. Mana Yesus sekarang? Mana? Ada? Yesus? Atau kita harus ke Taman Lawang dulu, lihat. Semantau ada di situ. Ada aja pikiran kau ini. Otakmu memang rusak. Yesus sendiri mengatakan Bapa tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengarkan. Berarti Yesus menghayal. Bapa, dipermuliakanlah namamu. Bapakku yang di surga. Yesus menghayal. Ternyata nggak ada Bapak itu. Menghayal Yesus. Yang terdengar dari surga cuma suara. Terus mana dia? Suara doang. Yesus penghayal berarti Yesusnya. Lalu kemudian Lukas mengatakan, lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Emang bisa dilihat surga itu? Emang Bapak bisa dilihat? Dasar agama bohongan, settingan semuanya. Ditambah lagi nih si Jupe. Mesias adalah Tuhan Yesus. tapi fiktif. Bohong, ilusi, halusinasi, nggak ada. Cuman foto doang. Itu pun di setiap bangsa beda-beda fotonya. Udahlah Job. Kau tidur Job. Besok perbanyak makan dedak. Turun. Job, kau istirahat Job. Besok makan dedak lagi ya Job. Oh gitu ya. Besok makan dedak supaya Yesus datang. Boleh, supaya ya, tidak fiktif. Ternyata kau cuma modal foto doang. Cuma modal patung. Kau bilang ada Yesus cuma modal patung dan foto. Fred. Aduh, Job. Sampai mulutmu robek panggil Yesus. Yesus tidak mendengar. Beda dengan Tuhanku. Maha mendengar. Meskipun saya tidak bisa melihatnya, tapi dia mendengar. Lah Tuhan lo, Yesus. Mendengar gak Yesus? Enggak. Kalau Tuhanku, Anallah As-Sami,
Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Nah, itu baru Tuhan yang betul. Yesus sudahlah manusia, dipanggil tidak mendengar, baru disembah. Coba kau panggil Yesus dulu sekarang. Panggil. Yesus. Mendengar enggak? Mendengar enggak Yesus? Tidak. Berarti ketika kau berdoa yang mendengar siapa? Tuhanku. Yang mengabulkan doamu siapa? Ya Tuhanku. Meskipun yang kau minta itu kepada Bapa, kau minta kepada siapa, entah enteleng-eleng ente kau minta, tapi yang memenuhi kebutuhanmu Tuhanku, karena Tuhanku Maha Kasih. Yesus, berikanlah aku makan hari ini. Yang memberikan makan Tuhanku, karena Tuhanku Maha Kasih. Sampah. Kau yang sampah. Kau yang sampah. Coba kau panggil Yesus sekarang. Panggil. Mendengar enggak kupingnya Yesus? Hah? Ya sama Mendengar enggak? Hah? Mendengar enggak? Mendengar. Lah, yang namanya Tuhan itu pasti Maha mendengar. Itu baru Tuhan. Kau panggil Yesus, Maha mendengar enggak Yesus? Coba kau panggil. Yesus. Mendengar enggak? Nenek lu kiper. Yang mendengarkan Tuhanku. Tuhanmu Yesus tidak mendengar karena dia manusia, terbatas dia. Paham kau? Kau aja yang melantiknya Tuhan, padahal Yesus juga bertuhan. Udah Job, kamu turun Job. Kau ke pasar besok beli apa? Cempedak campur dedak. Dah. Saya tidak boleh ngomong. Mesias adalah? Tidak boleh ngomong. Mesias adalah? Jangan buang sampah ya. Mesias adalah? Tuhan Yesus. Tapi cuman patung doang. Enggak apa-apa, biarin. Enggak apa-apa. Ya udah kau istirahat dulu. Besok cari dedak. Nggak usah. Oh berarti saya tidak boleh ngomong ya? Enggak usah. Enggak ada juga ilmu keluar dari mulutmu. Ke semua yang keluar mulutmu sampah. Ya, terima kasih Cip. Anu ya. Iya. Jangan lupa makan dedak besok. Terima kasih sedang cuma. Ya. Jangan lupa makan dedak campur ari-ari gajah. Terima kasih dong. Coba. Iya. Kalau mau mempermalukan Banyu, mah di DM aja. Dah cari dedak besok campur ari-ari ayam. Ya DM-nya dibuka ya. Mesias adalah Tuhan Yesus. tapi cuma patung doang. Wah. Patung nggak ada gitu. Masalah generasi. Mesias adalah Tuhan Yesus. tapi cuma patung doang. Dia ada patung. Hanya dia aja. Sakit hati. Mau cari celah supaya menang tapi tidak bisa. Oke Cim ya. Job. Iya. Terima kasih atas berkatnya. Ya, makasih. Jangan lupa dedak. Jangan diulangi lagi kesalahan yang sama ya. Mesias adalah Ari RH ya. Mesias adalah Muslim di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. tapi patung doang. Hai. Bagi saya si cuma itu vitamin. Patung tidak bisa memberkati, Bung. Apalah bisanya patung? Kalau suatu ada masanya kok. Hari ini kamu hujat Yesus katanya. Kamu yang menghujat Tuhanku dari tadi. Nah, Saya bicara fakta. Yesus tidak maha mendengar. Yesus cuma manusia. Saya bicara fakta. Kamu yang menghujat Tuhanku karena kau tidak bisa melihatnya. Kau hujat dari tadi. Lupa kau. mengucap apa? Aduh, parah ini orang. Udah, kau istirahatlah dulu, Job. Saya kan Besok tanya, lagi. tapi jawabanmu. Ya, kau bertanya, saya jawab, tapi kau bilang Tuhanku halusinasi. Kau tidak sadar kalau kau menghina itu. Kau istirahat dulu, kau istirahat. Kau istirahat dulu, istirahat. Jangan modal congor, istirahat. Semua yang keluar dari mulutmu itu cuma sampah. Istirahat dulu, istirahat. Boleh lah, Job. Kembali ke Istirahat, pohon istirahat. aja, Job. Kembali ke habitatmu di pohon. Aduh.
Kiranya Tuhan Yesus berkati Anda semua. Tapi cuman patung, bagaimana memberkati? Karena ada orangnya sehingga kita patung. Gimana mau diberkati cuman patung doang? Gimana ceritanya? Apapun yang Anda saya berdoakan kalian diberkati dan Bagaimana kau berdoa kepada patung? Lucu kau ini. Mana sih? Ya, segala sesuatu ada masanya. Ya memang termasuk Tuhanmu. Masanya cuma 33 tahun jadi manusia, setelahnya Sekarang sudah sepenuhnya. sepenuhnya Tuhan itu halusinasimu. Dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, tuyul. Halusinasi kau ini. Kau menyembah iblis, baru Yesus kau bawa. Kamu iblis teriak iblis. Iblis kau sembah, Yesus kau bawa. Udahlah, udah. Udah, kau turun, kau istirahat dulu. Kau ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, jilat jarimu supaya kau bisa sehat. Ayo. Terima kasih. Turun. Hacing. Turun, bawah. Biasanya kalau jam segini dia di pohon loh, kembali ke pohon, lupa dia. Mesias adalah Tuhan Yesus, tapi cuman patung doang dengan gambar. Net, selamat pagi Net. Pagi bang. Ya, selamat pagi Net. Halo bang, pagi. Muslim Kristen bang? Muslim bang. Oh, Masya Allah. Ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada bang, cuma ngasih apresiasi aja bang. Tapi sehat ya bang ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya bang, lancar bang. Ya, jangan sampai sakit kayak Jupri, jangan. Janganlah bang, nggak boleh doakan yang orang sakit bang. Ada itu orang bang, ada itu orang kelihatannya sehat, kekar badannya, tapi jiwanya yang sakit. Ya, doakanlah mudah-mudahan jiwanya juga sehat bang. Masya Allah, itu yang diharapkan bang. Iya. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah bang. Tapi saudara Jupri ada hubungan keluarga sama Anda? Enggak. Oh, kirain saudara, bukan ya? Bukan bang. Katanya saudara seperguruan dulu dari Bango Hitam, bukan? Bukan bang. Siapa ya saudaranya? Biasanya ikut pengajian apa bang? Kaji diri aja bang. Oh, bukan dari dunia persilatan, bukan? Bukan. Ya, Jupri itu dari dunia persilatan. oh bukan bang. Ya. Baik. Makasih ya bang ya. Oke bang. Makasih. Begitu Bang Juma. Informasi terakhir nih. Ternyata Jupri itu dari dunia persilatan. Iya tahu bang. Silat lidah. Silat lidah. Mesias adalah Tuhan Yesus. Mesias adalah kita terus silat lidah, memang dia di perguruan silat lidah. Makanya lidahnya panjang, ada 2 jengkal. Dia dari perguruan kodok jongkok gitu. Kode standar 1. Iya. Standar samping. Dia biasanya kan orang kalau udah tinggi kan bahan hitam ya. Kalau dia enggak, ban dalam. Kenyalnya berlebihan berarti. Makanya jurusnya siksak kayak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah, penterasa yang kota ya. Nah ini saudaranya baru naik juga, ini satu nih. Mana satu ya? Singkam menjo. Ibarat Chris? ini. Chris, Ya, apa yang hendak kau katakan terhadap saudaramu tadi, Jupri? nggak tahu bang, aku baru masuk. Robert Mas. Yesus adalah Yesus adalah
Tuhan. Lemas sekali dia ini, belum makan kayaknya. Bangun tidur. Kenapa? Mau lemas mau apa kenapa Bang? Bangun, bangun tidur saudara ini. Iya kan malam Bang. Nggak mungkin Bang jalan-jalan kalau malam kayak gini. Iya. Dia tidur di bangunan ini. Hah? Tidur di bangunan apa dibangunin? Apa kata kawan kita tadi? Benar saudara ini ponaannya ini Tante Melki, bukan? Yang mana? Iya. Si Jupri. Sahabat-sahabat Kris ini ponaannya Tante Melki, bukan? Bukan, tetangga. Oh, tetangga. Ada yang bilang siapa gitu, ponaannya katanya. Kalau si Melki juga itu dari dunia persilatan juga. Iya. Persilatan apa dia? Sama silat lidah juga. Kalau dia lidah ikan pari. Aduh. Kalau si Jupri itu kan ban dalam, kalau dia sudah jadi ban serep. Baru lucunya 5 kali sudah saya ketemu, setiap saya ketemu saya tanya, apakah saudara laki atau perempuan? Selalu jujur katakan saya laki-laki. Memang suara saya begitu. Saya ini laki-laki. Memang suara saya begitu dari dulu, Mi. Gara-gara kau Banjuma, saya nggak nengok orang di rumah sakit. Masolan Tante Melki. Parah. Lucu dia. Aku suka kalau dia ngamuk. Ayo Chris, ada yang mau disampaikan, Dek? Apa katamu? Apa katamu ya? Apa katanya? Malam. Thank you Bang, Lunain, thank you. Biji ini Muslim Kristen? Kristen Bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada Bang, nyimak lu. Mau ditanya apa mau bertanya? Tahu Bang, apa mulanya? Mau belajar? Ya nyimak aja dulu Bang. Oh, nyimak dulu. Ya baik. Chris, mau nyimak juga apa mau ngomong? Mau ngomong apa saya sampaikan? Kuridi. Kayaknya kau belum makan 6 hari juga, Chris. Gimana kamu ini? Lemas sekali gitu loh. Kayak lemas. Gini. Kita kan belum ada sesuatu yang perlu kita tanyakan. Atau gimana? Yang boleh saya tanyakan sama Anda apa? Tanyalah, pertanyaannya tadi gini. Nah, itu dia, makanya harus kau Bang. Jangan dipancing dulu dia. Mau dipancing dulu Banjuma dia. Dia ada ide dia. Dia ada besar ide. Suara kayak tua. Ide dia. Untuk apa gitu banyak besar suara kayak tua, nggak laku. Ini lo Chris. Menurut kamu masuk akal nggak Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi masuk akal karena dia kan maha bisa semua. Ya iya. Kalau dia mau. Masuk sini. Kutanya dulu. Lanjut. Capek ke orang kayak gini saya. Gantian. Ala SWT-mu kalau dia menjadi semut bisa nggak? Kalau dia enggak. Kalau dia mau. Enggak. Oh, berarti bukan maha kuasa. Ya. Waduh. Gimana untuk apa dia jadi semut? Untuk apa dia jadi semut? Mau, yang saya tanya enggak, aku tanya dulu. Untuk apa dia jadi semut? Untuk apa? Untuk apa? Sama seperti Yesus. Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk nebus manusia. Ya? Emang Tuhan tidak bisa menebus dosa hanya dengan berkata dosamu kuampuni? Itu baru disebut maha kuasa. Kalau dia menjadi manusia untuk nebus itu tidak maha kuasa.
Aku harus jadi manusia dulu. Mau ngapain? Aku mau nebus dosa manusia. Loh, itu Tuhanmu tidak maha kuasa berarti. Kalau dia mau menjadi manusia, apa tujuannya jadi manusia? Mau nebus dosa? Matamu suwe. Tuhan itu maha pengampun. Ngapain dia jadi manusia untuk nebus dosa? Mau menjadi semut, ngapain? Menjadi semut. Supaya dia maha kuasa, ngapain dia menjadi semut? Supaya dia belajar baris berbaris. Lucu ente, Tuhan kok bisa jadi makhluk? Di mana otakmu? Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Makanya dia disebut maha besar, karena dia tidak bisa kecil. Disebut maha suci karena dia tidak bisa ternoda. Maha tinggi karena dia tidak bisa rendah. Maha kuasa karena dia tidak nggak bisa lemah, nggak bisa mengalami kelemahan. Kalau Tuhan Anda jadi manusia lantas Anda mengatakan Tuhanku maha kuasa, apa buktinya? Dia bisa jadi manusia. Oh begitu, jadi dia juga bisa jadi setan. Nggak bisa bang, loh nggak kuasa dong, karena nggak bisa jadi setan. Berarti Tuhan bisa jadi nggak bisa bang, berarti nggak kuasa dong, karena menurut perspektif pemahamanmu maha kuasa itu ketika Tuhanmu bisa jadi apapun. Tuyul. Itu konsep politeisme, itu konsep setan, itu konsep apa itu ya? Ya apa? Sundel bolong. Bisa berubah-berubah. Aneh. Tuhan itu maha kuasa. Saking maha kuasanya Tuhan, makanya dia tidak bisa menjelma menjadi makhluk. Tuhan menjelma itu konsep dewa-dewa. Turun ke bumi. Waalaikumsalam. Turun ke bumi jadi tiang listrik. Jadi tiang jemuran. Itu bukan Tuhan, itu setan. Minimal malaikat yang bisa seperti itu. Kalau Tuhan tidak bisa. Tuhan kok jadi manusia? Piye toh? Kalau Tuhan jadi manusia berarti dia menjadi bukan Tuhan. Nah, bisa nggak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Apakah kita membatasinya? Tidak. Tuhan yang maha kuasa itu tidak bisa dibatasi, makanya dia tidak bisa jadi makhluk. Kapan dia jadi makhluk berarti dia terbatas. Tuhan jadi manusia, terbatas tadi ya terbatas lah. Lapar, takut, was-was, itu sifat Tuhan, bukan sifat Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa menjadi manusia, karena Tuhan itu maha suci, maha besar. Sifat-sifat mustahil itu ada pada diri Tuhan. Mustahil Tuhan menciptakan kemudian Tuhan baru. Mustahil. Ketika ada hal baru, gelar boleh Tuhan, tetapi hakikatnya dia bukan Tuhan, melainkan ciptaan. Oh, Tuhan jadi manusia, Anda katakan maha kuasa karena dia bisa menjadi manusia, berarti harus bisa menjadi setan. Tuhanmu bisa jadi setan berarti. Karena yang Anda pahami menjadi maha kuasa itu ketika dia bisa menjadi apapun. Berarti Tuhanmu buktikan untuk menjadi tai. Kalau tidak, Tuhanmu tidak maha kuasa. Buktikan Tuhanmu bisa jadi babi. Kalau tidak, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Buktikan Tuhanmu bisa menjadi gantungan kunci. Kalau tidak, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Buktikan Tuhanmu menjadi kondom bekas. Kalau tidak, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Simple kan? Hanya gara-gara kalian ingin menyembah Kristus yang keluar dari tanah, Tuhan kau hinakan menjadi manusia. Di mana otak kau? Hah? Kalau kau katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, nanti setelah dia bisa menjadi apapun, berarti Tuhanmu bisa jadi setan, Tuhanmu bisa jadi asu, Tuhanmu bisa menjadi ayam, bahkan menjadi kutu. Aneh. Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Sadarlah saudara-saudaraku Kristen ya, gunakan akal sehat kalian ya. Jangan hanya karena duniawi kalian itu melupakan hakikatmu sebagai manusia yang diberi akal. Sahabat Perlente, syukran, thank you. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Oke, silakan dinaikkan lagi kalau masih ada pasien.
Mustahil. Mesias adalah Ini Runda, biji drummer. Ya, selamat malam. Bang. Ya. Silakan ditanggapi Bang. Ya apa Bang? Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Silakan Bang. Ya nggak bisa lah. Nah, agak sehat dikit nih. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya bukan lah Bang. Anda Kristen ya Bang? Kristen. lanjut Bang Andi. Ayatnya Iya. banyak itu di Alkitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan. 1 Korintus Tapi kalau- 12 ayat 3 itu terjelas itu. Tidak Tapi kalau ada Anda satu kayak yang gini- dapat mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau Anda kayak gini, banyak orang meragukan nanti bahwa Anda itu pura-pura jadi Kristen. Ya bahkan dibilang bidat Bun. Oh iya betul. Anda dari Unitarian ya? SJ. Oh SJ. SJ memang gitu. Yesus diciptakan betul. Ya diciptakan 1 Kolose 15 ayat 16. Betul. Amsal 8 22 sampai 30. Bukan saya yang ngomong, bukan saya khotbah, tapi Injil yang berkata. Betul. Terus Anda tidak Natal toh? Apapun yang tidak tertulis di Alkitab kita tidak lakukan. Terus bagaimana dengan surat Paulus, Abang? SJ masih ngakui nggak sih surat Paulus? Kita memilah-milah Bang, bukan berarti kita tidak mengimani, kalau kita memilah-milah. Oh, tidak dijadikan dasar iman gitu ya? Ya karena elahai karena distorsi tuh, banyak distorsi juga, kontradiksi terjemahan. Ada bidat dan sesat itu menurut mereka, betul? Ya. Ya tinggal ini lagi nih Bang, biasanya diskusi sama SJ itu mengenai penyaliban. Tapi SJ masih percaya nggak sih Bang yang namanya penebusan dosa di tiang salib? Bukan penembusan dosa itu Bang. Itu kan pemahaman doktrin. Oh doktrin. Penembusan dosa itu pemahaman doktrin. Ustaz Alip mau masuk nggak Ustaz Alip? Ustaz Alip. Tiduran nih Ustaz Alip nih. Tapi masih SJ, maksud saya gini loh, SJ percaya nggak sih kalau anaknya Maria yang disalib itu? Bang BJ? Gimana Bang? Macet Bang, macet. Masih SJ percaya nggak sih kalau anaknya Maria yang disalib? Di Injil tidak disalib Bang. Di Sulo. Makanya kita tidak ada tanda salib. Kalau SJ kan itu nggak melentangkan tangan kiri kanan ya, menghadap ke atas gitu ya, kedua-duanya ya. Ya, memang tidak ada salib di kita Bang. Nggak ada, cuman palang doang, tiang doang, nggak ada palangnya gitu ya. Enggak juga. Di pohon. Kalau kita buat tiang juga atau satu gini di tempat ibadah kita atau tiang salib yang seperti apa sama aja kita menyembah berhala itu Bang. Berarti kalau begitu anaknya Maria nggak mati di sebagaimana yang ada di Bible dong? Kalau wafat dia ya wafat. Kenapa Bang? Kalau wafatnya ya wafat gitu Bang. Tapi matinya nggak seperti itu, tragis. Ya. Kan itu kan tradisi Roma itu. Salib itu kan tradisi Roma. Kalau SC memandang Yesus itu mati seperti apa Bang? Ya mati memang secara hukuman Romawi. Oh ya di situ masih percaya di sana ya. Tapi bukankah Yesus itu orang belia Bang? Kan enggak mesti dia yang disalib. Mestinya kan diselamatkan dari Bapak yang mengutus dia kan gitu Bang.
Kalau secara Kristenan memang lu buat itu dia harus wafat gitu bang. Bukan berarti untuk menebus dosa, enggak. Bukankah dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani, Bang? Gimana? Bukankah dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani? Ya itu doa Bapa kami. Dia berdoa bahwa andaikan cawan ini berlalu dariku gitu. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak gitu kan. Ya, dan doa Bapa kami. Inti poin paling penting kan doa Bapa kami. Kalau sama SJ susah diskusi teman-teman karena agak apa ya? Ya tinggal dipoles-poles lagi lah gitu kan. Ada pernah diskusi nggak sama kalau SJ menganut Tritunggal nggak sih? Tritunggal itu kan doktrin bang, hasil konspirasi, hasil konsili. Buat apa dibahas? Itu kan hasil konspirasi. Konspirasi orang-orang yang tidak menyukai ajaran Yeshua Mashiach, imam-imam besar pada abad itu. SJ itu kan bukan gereja ya Bang ya, balai kerajaan ya? Ya, balai pertemuan saksi-saksi Yehova. Bukan gereja namanya ya? Di Alkitab, di Injil tidak ada tertulis gereja. Kalau ada tolong tunjuk.